Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan tentunya saya memuliakannya. Ini rata-rata yang hadir, kalau boleh saya lihat, ini adalah teman-teman tanda kutip yang telah sudah begitu dekat dengan saya. Bagi yang sudah hampir saya tahu nama semuanya, yang laki-laki perempuan tidak boleh. Takut apa? Ada yang nanti melontar jamarat. Tidak boleh paham tentang istri orang. Tapi yang jelas ini sudah pernah berapa kali mayoritas ikut pengajian. Pertama, sebelum saya pahami itu, saya minta yang menyandar di belakang, termasuk Pak Haji Dadang, tolong maju ke depan. Pak Oki, saya sebutkan nama satu persatu, ini nggak enak nanti. Sini semuanya, maju ke depan. Tidak boleh duduk nyandar situ. Ya. Ibu-ibu yang di belakang duduk ke depan. Yang duduk di atas kursi di belakang. Ini ke depan ibu ke depan sini. Kalau nggak kelihatan nanti. Ini kenapa? Mungkin Bapak belum merasakan bahwa seorang penceramah kalau jauh dengan rakyatnya, itu kayak ceramah di radio. Aku ngomong nggak ada perasaan, nggak ada enak. Tapi kalau dekat begini, indah. Bu, ke sini, yang duduk sini, yang nggak ada kursi ke depan. Ke depan, Bu, ke depan. Ibu ke depan, Bu yang baik, Bu yang baik, Ibu penghuni surga. Jangan amin saja, masuk cepat. Masuk. Ya. Saya merasakan ini pertemuan dengan saya ada yang sudah 6 kali, ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada yang baru hari ini. Tapi saya bisa melihat kayaknya sepantasnya hari ini saya berikan sebuah solusi kehidupan setingkat dengan pasca sarjana. S2 semuanya. Yaitu SD, SMP. Bagi yang mau melihat Quran, silakan. Melihat HP, silakan. Di dalam surat Ibrahim alaihissalam, di ayat ke-25. Ya. Ini betul. Kalau sudah tanya begitu berarti bukan ceramah ini. Penceramah nggak boleh nanya begitu. Ini nanya berarti ini kajian betul. Alhamdulillah. Ya. Surat Ibrahim ayat ke-35. Surat Ibrahim saya nggak tahu surat keberapa. Ke-14 katanya. Ya. Bapak dan Ibu sudah? Di depan kita berapa jam? Maghribnya? 1 jam? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim Rabbij'al hadzal balada amina. Coba lihat. Wa idz qala Ibrahim Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim berkata kepada Tuhannya, ya Allah, ij'al hadzal balada, jadikan negeri kami ini. Ibrahim
berdoa kepada negaranya. Jujur saya bicara, 2019 ini penggantian presiden, 2017 atau 16 ini ada gubernur dan sebagainya. Dengar kalimat ini dan amalkan Bapak dan Ibu. Wa idh qala Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, negara yang saya pimpin ini jadikan negara yang penuh keamanan. Bukan negara yang kaya dengan harta. Bukan negara yang bersih daripada korupsi. Bukan itu doa yang pertama. Amina, keamanan. Nabi Ibrahim seolah-olah menganjurkan kepada kita, hai rakyat bangsa Indonesia yang di dalam atau yang luar negeri, setelah salat, ini pesan, setelah salat, tadahkan tanganmu, doakan kepada negerimu. Apa? Keamanan. Ini pesan Nabi Ibrahim kepada umat akhir zaman kita ini. Saya yakin, 1000 kali yakin, yang hadir pada hari ini izin berbicara, mudah-mudahan 100% betul. Belum ada satupun yang hadir ini yang pernah menangis mendoakan, ya Allah amankan Indonesia. Belum ada satupun. Kalau ada, angkat tangan. Saya mau sumpahkan. Saya mau sumpah pakai Quran. Benar nggak Anda doakan keamanan? Jawabannya belum pernah mendoakan Indonesia aslus aman. Belum pernah. Yang sering kita doakan, ya Allah mudahkan aku rezeki. Anak-anakku, itu namanya, kalau boleh saya katakan, egois. Yang Anda pikir aku, anakku, suamiku, istriku, ayahku, makku, kuku. Itu egois. Nggak ada logam begitu. Lihat, Nabi Ibrahim menitip pesan kepada kita, hai umat akhir zaman, wajib Anda berdoa kepada negara Anda sendiri untuk satu, keamanan. Cara berdoa, oke, katanya ada yang berdoa. Caranya ya Allah, ya mudah-mudahan negara saya aman. Bukan minta aman, mudah-mudahan aman. Kalau aman, aman. Kalau enggak apa-apa. Itu mudah-mudahan aman. Bukan begitu, ya Allah. Air mata meleleh. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan negara Indonesia aman. Aman, ya Allah. Aman, ya Allah. Enggak ada. Paling-paling ya mudah-mudahan aman aja deh. Pakai deh lagi ujung. Sudah. Satu, catat. Agama, kalau kita Muslim yang benar, negara kita tidak meninggalkan keamanan kepada polisi. Tidak hanya menyerahkan keamanan polisi, tapi Anda, kita semua diajak untuk wajib mendoakan negara kita aman. Satu. Ini poin. Yang kedua, rakyat, kalau kita makmur, betul kan? Enggak, agama enggak begitu. Sya'illah, kok Ustaz? Iya. Kalau kita, ya Allah aman, rakyat makmur. Itu yang kita pikirkan kan? Enggak. Nabi Ibrahim mengatakan, wajnubni wa bani ya annabudal asnam. Jauhkan aku, kata Nabi Ibrahim, jauhkan aku dan rakyat-rakyatku, keluarga-keluargaku, rakyat-rakyatku dari menyembah berhala yang membuat engkau syirik, ya Allah. Berbuat syirik kepada Allah. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan, keamanan nomor 1, akidah nomor 2. Bukan akidah nomor 1. Di sini, tolong dengar. Bukan akidah nomor 1. Keamanan nomor 1, akidah nomor 2. Ini pemahaman ayat ini.
jangan Anda bilang, kok Ustaz bilang akidah nomor 2, ayat ini. Yang saya katakan ayat ini. Saya ulang lagi, ayat ini. Keamanan nomor apa? Nomor 1, akidah nomor 2. Untuk apa akidah mantap negaramu kocar kacir tidak pernah aman? Nggak bisa, akidah juga bubar. Kalau begitu akidah akan mantap, negara harus aman. Makanya Rasulullah di Mekah 13 tahun beliau berdakwah, belum pernah beliau mengganggu orang kafir, meskipun orang kafir menyerang habis-habisan beliau. Dan penganut beliau, pengikut beliau habis-habisan diserang. Nabi Muhammad belum pernah membalas. Kenapa? Karena negara kalau beliau balas tidak aman. Kalau tidak aman, akidah enggak jalan. Kalau begitu, beliau diam. Kalau keluarga Ammar bin Yasir siapa? Itu seorang sahabat Nabi yang dipanggang oleh orang kafir karena dia beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, dipanggang sampai meninggal dunia di depan orang tuanya. Keluh kesah orang tuanya, ya Rasulullah, bagaimana ini? Anakku dipanggang, mati di depan mata. Kata Rasulullah, surga menunggumu, wahai ayah daripada Ammar yang dipanggang tadi. Surga menunggumu, sabar. Kenapa tidak dibalas? Kenapa enggak teror aja? Kurang ajar negara. Tidak boleh. Negara aman akan berjalannya akidah dengan lancar. Negara tidak aman, akidah nggak bisa hidup. Maka Rasulullah nggak pernah nyerang balik. Makanya ini pemikiran ini saya ingin ceritakan ke Badan Intelijen Negara dan BNPT, Badan Penanggulangan Teroris. Ini harus diamalkan. Tidak boleh seorang merongrong membuat negara tidak aman. Kalau negara tidak aman, akidah bubar akidah. Ibadah nggak bisa kita lakukan. Kita mengamalkan Islam nggak bisa. Nggak bisa. Karena negara nggak aman. Jangankan di Indonesia, di sini juga kalau negara nggak aman nggak bisa. Coba lihat nanti. Kalau dipegang oleh seorang presiden yang tidak aman negara, kocar kacir, semua pada kocar kacir, bubar negara. Makanya kita di mana-mana pilih sebuah pimpinan negara yang menjamin negara aman. Yang pertama apa? Keamanan. Yang kedua, akidah. Akankah akidah selamat kalau negara tidak aman? Enggak akan. Sudah. Kenapa Nabi Ibrahim menyelamatkan akidah? Akidah itu jangan menyembah selain Allah. Kenapa? Kalau menyembah selain Allah, ini paham dengar. Yang kalau kita menyembah selain Allah, ada posisi, maaf, di sini Allah kita taruh, di sampingnya ada sebuah sosok yang kita sejajarkan dengan Allah. Ini adalah kalau terjadi Allah menyelamatkan Anda, ini sosok yang Anda setingkatkan dengan Allah, ini akan menghancurkan Anda. Enggak percaya? Begini. Dengar. Dalam bahasa agama, in rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, yang namanya sesembahan selain Allah, kalau lebih tinggi daripada menyembah Allah, atau setingkat dengan menyembah Allah padahal dia tidak berhak kita sembah, akan menyesatkan kita. Akan menyesatkan kita. Kata Nabi Ibrahim, innahunna rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya, yang tadinya sesembahan selain Allah itu akan menyesatkan manusia. Begini contohnya, saya nggak ngomong di sini, ngomong di kota Medan. Orang pernah dengar Medan nggak? Pernah? Belum? Ya, nikah dengan orang Medan. Di Medan
waktu tahun 90-an dulu, kencang sekali dengan perkawinan berbeda agama di Medan. Akhirnya orang Islam banyak nikah dengan orang Batak yang non-Muslim di Medan. Akhirnya apa terjadi? Sedikit sekali orang Batak non-Muslim yang masuk Islam dalam pernikahan. Lebih banyak orang Islam keluar demi sebuah pernikahan. Ini di Medan. Dah. Akhirnya apa? Dia keluar dari Islam. Kenapa? Jawabannya, mengejar sebuah perkawinan. Tidak lagi mengejar ridha Allah. Itu namanya innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesembahan, kepercayaan, kita tinggalkan Allah, kita taruh orang lain. Posisi yang lain yaitu perkawinan lebih hebat daripada menghormati Allah. Allah jadi nomor 2, perkawinan nomor 1. Agama Tuhan pun kita tinggalkan demi sebuah perkawinan. Contoh yang kedua, dengar baik-baik. Masih saya ngomong di Jakarta. Saya nggak ngomong di sini loh. Sini nggak berani ngomong, takut digebukin. Saya ngomong aja di sana. Di Jakarta, macet ya Allah ya Latif, apalagi daerah tempat saya tinggal. Macetnya 1 kilometer itu 1 jam. Nggak mutar ban mobil. Caranya pegawai-pegawai, model-model bapak-bapak ini yang mengejar kerja, yang ada gaji itu, mulai berangkat sebelum subuh. Sebelum subuh. Akhirnya sampai di kantor jam 7. Subuhnya nggak ada. Jawabannya apa? Demi hanya gaji bulanan. Dengar baik-baik ini. Demi hanya gaji bulanan, kita siap menomorduakan Allah, yaitu tinggal salat subuh. Dan yang tinggal salat subuh merasakan tidak berdosa. Biasa-biasa saja. Tidak merasa sakit kepala. Tapi kalau tidak dibayar gaji, dia mulai nangis. Tapi kalau tidak diridha Allah, nggak ada masalah. Seolah-olah nggak ada Allah. Kenapa? Dia memposisikan Allah pada satu tempat, kemudian harta uang yang dikejar satu tempat. Kalau ini berantakan berdua, uang nomor 1, Allah nomor 14. Nomor berapa? Nomor 13 siapa? Kalau sudah itu yang terjadi, ini namanya ini patung ini. Ya Allah, jauhkan kami, ada anak-anak aku dan anak-anakku, masyarakatku dari menyembah patung. Karena patung ini ada menyesatkan manusia. Ini gaji bulanan ini kadang-kadang jadi patung. Kalau kita nomor satukan dia, menomorduakan Allah. Tapi kalau kita nomor satukan Allah, ini berkah ini. Bukan patung ini. Kalau kita menomor satukan Allah, gaji bulanan bukan patung, berkah namanya. Amin. Tapi kalau kita tarik gaji, namanya, kalau gaji yang kita kejar, Allah nomor 2, gaji ini adalah patung. Dapat menyesatkan manusia. Betul? Kalau kita nikah dengan orang non-muslim di Medan tadi, bisa menarik dia, mengislamkan dia menjadi orang Islam, itu adalah, perempuan itu adalah bukan patung. Perkawinan bukan patung. Perkawinan itu adalah ridha Allah. Kenapa? Kita bisa memasukkan dia dalam Islam. Makanya saya minta, usahakan. Kalau ada di sini, saya nggak tahu di sini. Dan nggak usah bertanya tentang itu, saya nggak mau jawab. Usahakan. Tarik. Apapun tarik, nekat. Ada yang bilang, kalau nggak bisa kita tarik bagaimana? Udah, perempuan bukan satu di dunia ini. Nggak percaya? Di Ciputat, di saya di Jakarta, bawa jaring, lempar ke pasar, semua perempuan masuk dalam. Laki-laki 2 paling-paling. Dalam 100 orang perempuan, laki-laki banyak sekali perempuan. Begitu kita tarik begini. Pak Dadang sering ya, Pak Dadang. Nyaring ikan musuhnya. Pak Dadang, nah lempar. Masuk semuanya. Kita tarik. Itu 2 laki-laki, 50 perempuan.
Yang 50 perempuan kalau diseleksi-seleksi, setengah yang belum nikah. Banyak sekali. Makanya jangan jual agama demi sebuah perkawinan. Dengar ngomong saya. Yang dengar yang sudah nikah lagi. Aduh, untung ada ibu ini, maka bahagia aku. Barakallahu fiik, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Dengar, langsung beliau dengar. Ibu nikah dengan siapa? Sama muslim. Dengar juga, tapi nggak apa-apa, bagus itu. Yang dengar juga udah nikah. Oh, ulang. Patung menyesatkan aku. Ulang. Patung ini menyesatkan aku. Apa patung? Allah nomor 2, 14. Patung nomor 1. Makanya gaji, maaf. Dengar baik-baik. Kalau kita mengejar gaji, mengejar kerja, mengejar pangkat, mengejar jabatan, mengejar, Allah tidak punya nomor dalam kehidupan. Ini semua akan dibungkus oleh Allah, melupakan sesuatu yang dapat menyeretkan Anda ke dalam neraka jahanam. Siapa yang mengangkut Anda neraka jahanam? Gaji bulanan. Kenapa? Gaji nomor 1, Allah nomor 2. Siapa yang menarik Anda ke neraka jahanam? Jawabannya pangkat. Kenapa? Demi pangkat Allah pun tergeser. Demi jabatan Allah tergeser. Ingat Bapak dan Ibu, ini bahasa Allah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini patung-patung ini. Patung-patung ini. Mana patungnya? Sebuah perkawinan menjadi patung. Apalagi gaji menjadi patung, kerja jadi patung, dan macam-macam jadi patung, sehingga mendahulukan ini daripada Allah. Allah tidak punya nilai di depan manusia. Ini adalah yang menyeretkan kita dalam neraka jahanam. Ma'azallah atau na'udzubillah. Doa Nabi Ibrahim halus. Faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang menomorsatukan Allah dan menomorduakan kehidupan dunia, itu adalah orang-orang terhormat, minni, termasuk golongan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa man asani, orang-orang yang tidak percaya kepada, filsafat Nabi Ibrahim, fa innaka ghafurur rahim. Kalau dia masih mengejar dunia, meninggalkan salat subuh, meninggalkan agama, masih mengejar dunia, pengajian seumur hidup gak pernah datang. Ini bukan nyindir nih. Saya bukan nyindir, tapi memang ke situ. Apa tadi saya ngomong? Dah, kemudian siapa yang bermaksiat kepadaku, sibuk dengan dunia agama, gak ada urusan dengan dia. Seolah-olah manusia enggak punya Tuhan. Seolah manusia enggak punya Allah. Enggak punya Nabi. Banting tulang siang dan malam. Alasannya cari rezeki. Banting tulang siang dan malam. Rencananya menyelamatkan keluarga. Semuanya kalau Allah tidak mendapat perhatian, ini adalah menjadi kutukan bagi Anda. Seorang suami bawa uang banyak-banyak kepada istri. Dia tidak pernah melakukan panggilan Allah. Allah nomor 2 dalam hidupnya. Jawabannya, mau dikemanakan duit itu? Ini neraka jahanam. Yang paling bagusnya model-model begini. Ini bukan basa-basi. Bukan ngangkat-ngangkat. Bukan apa istilahnya? Sanjung-sanjung. Benar. Kenapa benar? Kita banyak urusan di sana. Tinggalkan urusan, langsung ikut pengajian ke sini. Yang bekerja, tinggalkan kerja, gonteng, masuk ke sini. Ini baru benar ini. Yang Anda dapatkan per bulan duit sedikit, insya Allah lahir batin halalan thayyiban. Amin. Ini yang mengantarkanmu dalam surga Jannatul Naim. Kalau begitu, masalahnya sedikit. Usaha kita menghantarkan Anda ke dalam surga, usaha itu pula menghantarkan Anda dalam neraka.
Uang itu yang kita dapat menghantarkan kita dalam surga, dan uang yang kita dapat itu juga menghantarkan kita ke dalam neraka. Tinggal bagaimana kita memposisikan yang kita dapat itu, harta atau posisi atau jabatan dan sebagainya, bersama Allah di mana posisinya. Paham? Ngerti? Cuma ngerti aja, nggak bisa ngejawab. Ngerti? Ngerti? Hati. Paham? Orang sudah dari pagi dikontrak terus suaranya sudah, maaf ya, sudah ini kerongkongan nggak ada pelirnya, apa namanya, nggak ada filter lagi, udah pecah. Panitia nggak entah bagaimana cara melihat Ustadz ini. Ngomong aja Ustadz, masih kosong, nanti setelah pulang di sini ada ngajak minum kopi lagi. Sampai jam 11 malam, teman, kosong, masih kosong, sampai baru nggak ada. Setelah itu pulang Ustadz, nah, besok nggak bangun-bangun di rumah Pak Anto. Tuh, Pak Anto mana? Oh, marhaba. Ya, ulang. Ini baru kita bicarakan ke belakang. Ini masuk bahagian pendidikan. Dengar baik-baik. Tapi jangan tersinggung kalau saya ngomong Quran ini apa adanya. Tidak boleh Quran itu dipelintir, digeser-geser demi yang penting bahagia, orang yang dengar senang. ABS asal babe senang, gak boleh. Ini apa adanya. Surat tadi surat apa? Ibrahim ayat 37, Bu, Bapak. Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Titik. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Jelas? Apa maknanya? Ya Allah, ini askantu, saya taruh, saya titipkan. Ini bahasa bebas ini. Ya Allah, saya titipkan, saya taruh, saya titipkan min dzurriyyati, anakku Ismail yang baru hanya beberapa bulan lahir. Insyaallah. Berapa bulan baru lahir? Aku titipkan kepadamu ya Allah. Di mana kamu titip? Biwadin, di sebuah lembah. Ghairi dhi zar'in, tidak ada tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan nggak ada. Padang pasir. Di mana? Inda baitikal muharram, di Mekah. Bu, Bapak sebelah sini. Kota Mekah pada saat itu, lihat, ada gunung, dengar baik-baik, ada gunung 4. Pertama Jabal Umar, yang kedua Jabal Abi Kubais, yang ketiga Jabal Sudan, yang keempat Jabal Ka'bah. Ini gunung-gunung sekitarnya itu 4 gunung, di tengah-tengah ini lembah. Lembah di bawahnya. Di lembah itulah, lembah itu, dengar baik, di Mekah berjuta-juta tahun, dengar baik-baik, berjuta-juta tahun di situ. Tidak ada satupun manusia yang tinggal di situ. Jawabannya kenapa? Air nggak ada. Jangankan air diminum, tumbuh-tumbuhan gunung pun nggak akan tumbuh. Tidak ada. Min ghairi dhi zar'in, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Semua burung yang lewat tempat itu nggak ada yang berhenti di situ. Kalau ada air pasti dia turun, betul? Betul? Kok diam? Betul? Nah, ini pemeliharaan burung semua.
tukang pelihara burung nih. Kalau tidak ada, kalau begitu apa? Malah Nabi Ibrahim yang ada di situ apa? Hah? Di situ yang ada cuma bekas runtuhan Ka'bah. Waktu musibah Nabi Nuh beberapa itu ada bekas Ka'bah di situ. Itu pun fondasi kecil tinggal. Fondasi doang. Fondasi saja. Nggak ada Ka'bahnya. Sudah ditutup pasir. Sudah hancur bertahun-tahun, ribuan tahun yang lalu. Ada fondasi. Dengar dulu. Waktu itu kondisi Mekah begitu. Nabi Ibrahim di Palestina. Coba bayangkan Palestina ke Mekah berapa jauh? Saya naik pesawat 2 jam 15 menit pesawat. Pesawat loh. Nabi Ibrahim adalah menggotong anaknya dari Palestina. Dari Khan Khalili Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang masih dalam penjajahan Israel sekarang. Saya masuk beberapa kali dan saya datang kuburan makam Nabi Ibrahim. Saya menangis berisak-isak. Beberapa kali saya datang ke Palestina itu demi menguatkan iman saya sendiri. Saya ziarah makam Nabi Ibrahim. Saya ziarah makam Nabi Ishak. Saya ziarah makam Nabi Yakub dan istri-istri mereka. Saya di situ berteriak menangis sampai jamaah haji menggotong saya, dianggap udah pingsan. Saya menyatakan, di situ Nabi Ibrahim 2 jam 15 menit pesawat dari situ ke Mekah. Ke Mekah bukan ke Jeddah. Ke Mekah kalau diukurnya. Nabi Ibrahim mengambil anaknya yang baru lahir dari Siti Hajar. Anaknya baru bulanan kecil. Anak masih tidak bisa berbicara. Langsung digotong oleh Nabi Ibrahim. Jalan 2 jam seperempat pesawat. Berapa hari berapa malam? Berapa hari berapa malam, Bu? Bapak? 2 bulan. Ini pernah jalan kali. Alhamdulillah. 2 bulan. Pak Farhad lihat. Jakarta Medan 2 jam. Jakarta Banda Aceh 2 jam 45 menit. Ini Jakarta Luhuk Sumawai pas kampung saya. Setengah Aceh. Kira-kira berapa menit sampai? Berapa hari sampai? Dengan jalan kaki? 2 bulan. Asal jawab aja. Memang pernah jalan. Ngomong begini, lebih kurang. Lebih 6 bulan, kurang sekian bulan. Gitu aja. Gotong. Siapa yang pergi? Hajar istrinya. Dengan Ismail baru lahir. Jauh sekali. Sampai ke Mekah. Kemana dibawa? Ke tanah gersang tadi. Pertanyaannya. Nabi Ibrahim berani mengatakan begini. Ya Allah, ini istriku. Ini anakku yang baru lahir. Aku titipkan kepadamu di samping Ka'bahmu. Bukan Ka'bah, fondasi Ka'bah. Tidak ada air, tidak ada makanan. Ada KFC enggak? Ada McDonald? Ada EW? Ada ini? Enggak ada. Apalagi ini enggak mana? Telepon tuh Starbucks nih. Tapi berani seorang ayah menitipkan anaknya kepada Allah yang masih kecil. Di daerah yang tidak punya, yang gersang betul, nggak punya air. Nggak punya kehidupan. Hanya pegangannya Ka'bah. Ka'bah rumah Allah pegangannya. Itu pun fondasi. Saya tanya sekarang Bapak dan Ibu. Lahir anak di Amerika. Bawa pulang ke Indonesia, bawa ke ujung Bogor sana,
tempat monyet berantam, tempat luak hitung duit. Bawa ke sana. Katakan, Bu, Bapak, kepada istri, Neng, Mama, ini anakmu, satu orang. Kutitipkan kepada Allah di sini. Cuma anak masjid di situ satu. Ya, saya pulang, balik ke Palestina. Balik ke sana. Tidak ada kehidupan di situ. Ibu kira-kira siap menurut tinggal nggak? Kira-kira apa yang ibu kerjakan? Nangis. Bukan nangis, megang di celana bapak sampai robek. Bapak pulang, saya yakin gak lepasin. Mau jadi umpan hantu kita di situ. Tapi Nabi Ibrahim berani. Hanya pegangannya, makanya Nabi Ibrahim tidak percaya kepada uang, tidak percaya kepada air, tidak percaya kepada buah-buahan, tidak percaya kepada makanan. Beliau nekat menitipkan anaknya dan istrinya yang tercinta kepada Allah di samping Ka'bah. Ka'bah itu lambang keagamaan. Yang penting agama bisa menghadirkan semua persoalan. Agama bisa memecahkan semua persoalan. Titiplah anakmu kepada agama. Ka'bah. Inda baitikal muharram. Untuk sementara ada korma sedikit, ada air sedikit. Itu nggak tahan 2, 3, 4 hari. Ya Allah. Begitu titip taruh situ, ini poin besar. Keimanan Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan anaknya bukan uang yang disimpan, bukan uang yang dicari dan ditaruh di ATM sehingga ATM mau meledak saking banyaknya uangnya. Beli tanah sana, beli tanah sini, beli tanah sana, beli tanah sini. Akhirnya lupa di mana aku beli dulu, pernah aku beli di mana. Masjid yang belum ada nggak pernah kita pikirkan. Masjid yang belum ada nggak pernah kita pikirkan. Nabi Ibrahim, pondasi Ka'bah itu peganganku ya Allah. Aku titip anakku di samping Ka'bahmu. Memang tidak ada air, tidak ada kehidupan, belum tinggal udah mati duluan di situ. Tapi Nabi Ibrahim nekat. Allah yang menjaganya. Makanya saya katakan, berikan keagamaan anakmu, agama perkenalkan agama anakmu, agama Allah. Meskipun dengan banyak belajar agama, kurang bisa mengejar dunia, biarin saja. Gak percaya. Pompalah anak kita dengan agama Allah. Meskipun anak kita nggak tahu dunia banyak. Contoh, catat. Kalau pulang ke Indonesia, pulang ke Jakarta, ada Pasar Rebo. Dr. Hari Susanto, MA, junior banget dengan saya. Saya ngambil doktor, dia baru semester 3. Sekarang doktor. Saya ke sini, dia yang menggantikan mengajar di pasca sarjana. Dia pulang ke Indonesia. Apa dia katakan? Anakku satu pun tidak boleh masuk sekolah SD dan apapun. TK pun nggak boleh. Apa? Anakku ini istriku, ajarkan dia Al-Quran. Istrinya doktor, S3, PSD. Dr. Hari Susanto. Anaknya umur 4 tahun, yang tua. diajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, umur 7 tahun setengah, hafal Quran di luar kepala 30 juz. Kalau mau ada telepon sama saya, tolong kirim SMS, WA juga ada. Anak kedua menyusul, 2 tahun 1. Anaknya menyusul. Anak yang kedua 7 tahun 8 bulan, bedanya 3 bulan. 30 juz hafal di luar kepala. 2. Anak ketiga 6 tahun 8 bulan, 30 juz hafal di luar kepala. Empat anaknya semua hafal Quran. Dan sekarang anaknya sudah 12 tahun, belum pernah melihat rumah sekolah. Nggak boleh. Coba lihat, kalau kita, itu namanya Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi wi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah,
aku titipkan anakku dan keluargaku, istriku di daerah yang padang pasir yang tidak ada kehidupan sama sekali dan tidak mungkin manusia hidup di situ. Hanya aku percaya kepada agamamu, yaitu Ka'bahmu di situ. Nilai Ka'bah. Dr. Hari nilainya adalah Al-Quran. Nggak ada SD anaknya satu pun. Nggak ada sana ibtidaiyah, diniyah, TK, nggak ada. Tulis-tulis ABC, nggak ada urusan. Alhamdulillah, anak beliau 4 hafal Quran 30 juz. Di luar kepala. Dari umur 7 tahun, 6 tahun 8 bulan, 7 tahun setengah, 7 tahun, begitulah. Nggak ada satupun yang 8 tahun hafal Quran, di bawah itu semuanya. Tahu nggak? Alhamdulillah, sekarang rebutan sekolah tertinggi seperti yang punya Pak Habibie, rebutan mengambil anak dia itu. Diminta, beliau nggak ngasih, dia nggak. Sampai dia betul-betul hafal Quran seperti orang yang hafal Fatihah. Saya katakan langsung saya masuk. Kemarin, dia yang mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena saya berangkat sini, beliau mengajar, sampai saya pulang kembali. Apa saya bilang? Kalau nggak ada yang terima anakmu sekolah, saya siap mengeluarkan ijazah S1. Saya sendiri, saya punya sekolah kok, kuliah. Caranya bagaimana? Nanti kita atur. Caranya bagaimana? Bisa nggak keluar S1? Kan harus pemerintah. Bisa diatur, saya bilang. Dia ragu. Saya nanti SMP. Jangan. Teruskan. Terus bagaimana? Tenang. Insya Allah kita akan keluarkan dia ijazah SMA. Siapa yang keluarkan, Ustaz? Dr. Rusli Hasbi. Anak Aceh. Lah, itu bagaimana? Kan undang-undang pemerintah. La ilaha illallah, jangan takut. Tapi ada syarat. Doakan saya 2023 saya Presiden RI. Kalau presiden memang itu aja. Aman dah. Ini ketawanya memang nggak percaya. Saya tanya, ibu nggak ada urusan bapak. Bapak nggak percaya saya bisa calon presiden. Kan ragu, insya Allah katanya. Coba jawab, nggak percaya. Siapa bisa percaya Gus Dur jadi presiden? Siapa bisa percaya dulu? Potong tangan saya kalau ada satu ahli politik Indonesia yang mengatakan Gus Dur calon presiden ke depan. Nggak ada yang pikirkan. Tapi tiba-tiba, itu dia. Makanya dekat-dekat dah dengan Ustaz sebelum jadi presiden. Begitu jadi presiden nanti nggak ada masalah lagi. Begitu saya datang ke sini, ya ke Amerika, ibu emang mau jadi menteri di sini, kok tahu segala? Insya Allah kalau saya datang ke sini, makanya Pak Perhat jangan kemana-mana. Kalau saya datang ke sini dengan Presiden Republik Indonesia, Pak Perhat bilang, walaupun presiden saya ngurus visa dulu katanya nih. Jangan itu sombong Pak Perhat. Nggak boleh begitu. Paling-paling begini, Ustaz masih kenal saya, langsung saya bilang, namanya siapa sih, Dek? Namanya siapa, Dek? Jawaban Pak Perhat, oke kalau begitu sampai ketemu lagi katanya. Berangkat aja pulang Pak Perhat, lapor sama istrinya. Kata istrinya datang, Ustaz kenal saya. Kenal dong. Terus yang suami saya Farhat, yang mana itu? Dulu muda, sekarang udah tua, gitu. Ini canda, udah capek ini. Kembali, apa? Jangan Anda takut dengan agama Allah sehingga Anda terkucil tentang duniamu. Tidak. Wallahi, 1 kali. Wallahi, bersumpah 2 kali. Wallahi, 3 kali saya bersumpah di LA, Amerika. Saya katakan 3 kali sumpah, orang yang benar-benar memegang agama Allah, apapun kondisi, akan hancurnya ekonominya. Jawabannya tidak akan hancur, malah yang memegang agama Allah akan selalu ditambah rezekinya oleh Allah. Dari mana kita tahu ayat ini? Jawab, baca, suruh baca kepada orang yang tidak percaya.
Ustaz, kalau orang bule enggak percaya, jangan suruh baca. Sudah. Di sini harus kita pahami bahwa tanamkan ke dalam jiwa anak kita semasih kecil tentang cinta Allah, cinta Rasul, dan ajari mereka Quran. Dan itu yang saya katakan, maaf, kepada Pak Billy, Ketua ICMI NA. Saya minta tolong Pak Farhad ditelepon. Siap Ustaz katanya. Wallahi tolong telepon Pak Farhad. Apanya? Saya berikan di depan Konjen LA kemarin. Konjen ya? Pak Ardi. LA apa? Francisco. Saya nggak tahu, terlalu berbulan madu di LA ini sih. Jadi lupa kemana-mana ya. Entar nongol lagi. Entar nongol lagi. Kada Pak Dono, itu lagi datang katanya. Ya udahlah Pak Dono. Itu aja kok repot. Sudah. Apa saya katakan? Wahai Pak Billy, tolong kerjasama dengan ISMA. Apa? IMSA. Iyalah, terbalik dikit. Tolong kerjasama dengan IMSA. Bagaimana anak-anak orang Indonesia, baik orang Indonesia ayahnya saja atau ibunya saja, nggak ada urusan. Anak-anak Indonesia semuanya yang masih SMP, SMA sekarang, yang kuliah udah susah memang. Tapi jangan berhenti. Tapi cukup mudah SMP, SMA, kumpulkan saya bilang. Itu yang saya sampaikan sama Pak Dono dan Pak Anto kemarin waktu duduk di rumahnya. Karena terlalu enak makanan, menyampaikanlah itu. Apa? Bekerja sama ICMI dengan IMSA, mengundang seorang ustadz yang jago bahasa Inggris, bukan model saya. Saya bisa bahasa Inggris sekadar makan, untuk minum nggak bisa juga. Pas untuk makan. Udah keselak, itu juga belum keluar bahasa Inggris untuk minum. Undang seorang ustadz yang tahu bahasa Inggris yang benar, dan berikan, minta kepada mereka, tolong buat penataran setiap bulan untuk 6 bulan ke depan. Jadi 6 kali pertemuan. Cara menatar mereka bukan natar. Cara menatar pertama adalah dibuat semacam cerdas cermat oleh seorang ustadz yang tahu bahasa Inggris. Begini, cerdas cermat. Ini dengan baik. Ini kita punya anak. Buat 50 soal tentang urusan agama. Karena suruh belajar agama, dia anak itu susah sekali. Tapi kita suapin caranya buat soal 50 soal. Pertama, contoh. Ini contoh ayat ini aja. Sebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa mendidik anak kita kepada agama lebih mendapat jaminan daripada mendidik anak kita yang bukan agama. Sebutkan ayatnya dan baca. Kita tulis di bawah, ayatnya begini, pendek aja. Artinya begini. Artinya dalam bahasa Inggris rata-rata, karena anak kita nggak bisa bahasa Indonesia rata dalam bahasa Inggris. Itu nomor 1. Soal nomor 2. 50 dia dibaca dan ada hadiah besar-besaran siapa yang menang. Bacalah, mereka sudah dibaca, tinggal baca, hafal seperti ujian. Kemudian dibuat seminar umpamanya di LA atau di Houston atau di kampung Obama, apa namanya? Chicago, kampung Obama. Ya, di situ. Atau di mana? Yang jelas anak kita semua orang tuanya, berapa anak? Alhamdulillah kita punya uang loh. Berterima kasih kepada Allah. Ambil anak kita. Berapa orang? Kita punya 2. Oke. Tiket. Tanggung masing-masing. Terbangkan ke daerah seminar itu. Untuk merebut. Anak kita sudah hafal dulu. Jadi 15 hari sebelum acara itu sudah dibagikan semua orang. Dipostkan, dikirim masing-masing. Akhirnya, apalagi ya. Sampai di sini dia berebut. Semuanya dikarantina dulu. Orang yang dari umpamanya dari LA, ada anak berapa di sini? Katakanlah 50 orang. Umpamanya kan
Satu orang tua bawa cuma anak masing-masing. Tiketnya tiket dia. Itu ada satu orang pencerahan yang menggodok LA harus nomor 1. Dengan piala besar-besaran. Ini musabakah namanya, seperti lomba cermat. Saya coba komunikasi kemarin dengan semuanya sepakat di sana. InsyaAllah Bapak dan Ibu. Akhirnya kita beri yang menang itu hadiahnya besar. Caranya dari mana duitnya? Untuk juara. Yang mendaftarkan anaknya, satu anak $100. Uang pendaftaran. 2 anak 200. Tapi bukan mengharapkan itu. Artinya pendidikan anak kita sudah menghafal 50 persoalan dengan Al-Quran dan hadis. Cara menilainya, yang menyebutkan Al-Quran pakai bahasa Arab, itu nilainya tinggi. Yang menyebutkan Al-Quran langsung dengan maknanya, nomor 2. Begitu nilainya nanti. Itu membangkit semangat. Akhirnya, uang yang kita cari halalan tayyiban, ridha Allah. Anak kita titipkan kepada Allah, kepada ridha Allah. Yang keempat, kalau kita meninggal dunia, mereka sudah punya modal. Setiap bulan 50 masalah agama. 6 bulan 6 ke 50. 300 masalah agama sudah dikuasai walaupun tidak dihafal 100%. Dan itu soal-soal itu dibukukan oleh HMI dengan ISMA. Dengan IMSA dibukukan. Dibukukan. Akhirnya itu dicetak besar-besaran, dikasih kepada adiknya. Kepada adiknya sampai cucu-cucu kita nanti. Makanya perlu ditulis oleh orang-orang yang tokoh. Ini usulan saya. Jujur, kayak katanya ketua HMI katanya sudah siap, dan insya Allah ke depan akan ada Persatuan HMI apa itu? Kumpul seminar, dalam seminar akan dilemparkan nanti. IMSA juga muktamar. IMSA juga berbuat. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan kedatangan saya tahun ini ada pemikiran yang saya titip, mudah-mudahan bermanfaat. Aminnya kok kurang. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan cukup dengan amin doang. Lakukan. Saya tidak siap membuat soal ujian. Tapi kalau dalam bahasa Arab, memilih soal-soal dalam bahasa Arab bisa. Tapi yang membuat, menerjemahkan nanti ke dalam bahasa Inggris, saya bisa buat juga. Cuma, maaf, kenapa saya mendahului Bapak dan Ibu? Di sini memang ahlinya. Saya siap soal ini bisa kita tapi yang dasar-dasar yang membuat dia semangat. Bukan soal bagaimana kawin poligami. Bukan itu. Untuk anak-anak kecil nggak ada urusan ke situ. Bagaimana kawin mut'ah? Bukan. Bagaimana siang? Bukan. Dan tidak boleh ada pertanyaan yang provokasi. Bagaimana hukum kawin berbeda agama? Anak kita kadang-kadang ayahnya juga beda agama. Nggak boleh. Ke situ jangan boleh dulu. Ini setingkat dengan cara dia berpikir tentang agama. Supaya dia pahami dasar-dasar hukum. Jawaban dah ada di situ semuanya, tinggal hafal. Sudah ada semuanya di situ, tinggal hafal. Insya Allah anak-anak kita selamat dari kebodohan tentang agama. Insya Allah anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Itu pas nggak jamnya? Berapa menit lagi? 5 menit lagi, baik. Ini senang kita ke Pak Farhad, langsung bangun tanpa minta izin. Berani banget dengan Ustadz nih. Pak Farhad, sudah saya maafkan dosamu. Amin. Istrinya bilang, suami saya mau dilawan. Alhamdulillah saya sudah maafkan dosamu. Dan begitulah seorang pimpinan yang tegas. Ustadz pun dilawan. Ya udah. Kembali, apa tadi saya ngomong terakhir? Itu kesimpulan untuk ayat ini sementara. Kesimpulan. Bapak dan Ibu, sayang kepada negara Republik Indonesia yang sedang tidak jelas masa depannya. Saya katakan betul, Indonesia belum jelas ini. Di luar nggak ketahuan, kami di dalam yang ketangkap, bukan kami tahu. Masa depan Indonesia saya nggak tahu. Memang harapan terus diberi harapan. Presiden memberi harapan, menteri memberi harapan, gubernur memberi harapan, ulama memberi harapan. Tapi setiap tahun beri harapan. Harapannya di mana saya nggak tahu. Tinggal apa? Tanjung harapan. Nggak ada. Jadi susah. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan solusi jalan keluar. Amin. Ingat, kesimpulan pertama, Nabi Ibrahim
meminta kita semua lewat ayat ini pesan di balik tersirat dalam ayat ini pesan Nabi Ibrahim. Ayo kita semua kaum muslimin di dalam atau luar negeri berdoa untuk negara yang pertama prioritasnya aman. Yang kedua adalah akidah dinomor duakan. Keamanan nomor satu, akidah nomor dua. Ini satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah 13 tahun tinggal di kota Mekah, diancam habis-habisan oleh musuhnya, oleh orang musyrikin Mekah, sampai dibakar, sampai dipanggang, sampai dipotong lehernya, sampai dibuka jantung perutnya, ditarik, dibuang habis-habisan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Kenapa? Karena negara butuh aman dulu, akidah nggak jalan kalau negara nggak aman. Makanya teroris sebenarnya tidak ada tempat untuk di Indonesia. Yang bilang betul siapa itu? Oh, iya. Berarti ini adalah bisa kita BNPT nanti ini. Sudah, dua. Yang ketiga, maaf, kenapa akidah penting sekali? Karena akidah itu adalah kalau kita melenceng akidah kepada uang, melenceng akidah kita kepada gaya hidup, kepada seorang perempuan, seorang laki-laki dalam pernikahan, kepada kerja, kepada jabatan, akhirnya Allah menjadi nomor dua. Itu semuanya yang saya sebutkan itu, yang berbeda dengan Allah, itu adalah namanya patung atau asnam dalam Al-Quran. Patung itu banyak sekali menyesatkan orang, tidak pernah dekat dengan Allah. Hancurnya sebuah negara karena patung-patung yang bermain. Sudah? Berapa sudah? 3. Yang keempat, yang ngikut pola berfikir Nabi Ibrahim selamat. Yang tidak ikut, tidak selamat. Yang ketiga, yang keempat, Nabi Ibrahim dari Palestina membawa anaknya dan istrinya ke Mekah. Mekah mana? Yang tidak ada sumber kehidupan, air dan makanan, minuman, buah-buahan nggak ada. Tanah mati, negeri mati, nggak ada manusia hidup, burung pun nggak mau hidup di situ, mati. Tapi beliau Nabi Ibrahim berani menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarganya. Ini yang berat untuk kita, termasuk saya, semuanya kita berat itu, nggak berani itu. Kita masih beriman kepada Allah, tidak mentok iman kita. Udah, yang keempat. Yang kelima adalah Nabi Ibrahim melihat masalah Allah adalah negara yang gersang bumi, yang tidak memberi sinyal kehidupan. Kalau Allah sudah mentakdirkan dengan kun fayakun, itu akan terjadi. Nabi Ibrahim pasti dan yakin itu. Keyakinan itulah yang membuat negara Mekah dan sekarang makmur luar biasa. Buah apa yang tidak ada di Mekah sekarang? Makanan apa yang tidak di Mekah sekarang? Bentuk apa yang tidak ada di Mekah sekarang? Jawabannya, itu kepercayaan kepada Allah. Makanya, jangan bergeser keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kelima. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam. Terakhir. Yang keenam adalah salat maghrib. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah maghrib kita apa? Kita sambung kembali. Demikianlah Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.